Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa, Raka. Ia adalah seorang arkeolog muda yang tengah meneliti legenda Danau Toba untuk tesisnya. Suasana sore di sekitar danau itu sangat tenang. Hanya terdengar gemerisik dedaunan dan suara burung-burung yang terbang rendah. Kabut tipis mulai turun, menyelimuti pepohonan yang mengelilingi danau. Saat malam tiba, Raka mendirikan tenda kecil di dekat danau untuk beristirahat. Namun, di tengah malam, ia terbangun oleh suara nyanyian lembut yang tidak berasal dari manusia. Suaranya menggema di tengah hutan, seakan berasal dari segala arah. Dengan senter di tangan, ia memberanikan diri mengikuti suara tersebut, berjalan di antara pohon-pohon besar dan akar yang menjalar di tanah. Suasana malam itu semakin mencekam dengan hanya suara gemerisik angin dan bayangan gelap di sekelilingnya. Raka tiba di sebuah danau kecil yang tersembunyi di balik semak-semak. Di sana, ia melihat seorang gadis duduk di atas batu besar di tepi danau. Gadis itu terlihat berusia sekitar 20 tahun, berambut panjang hitam berkilau, mengenakan kain putih panjang dengan hiasan emas di pinggirannya. Ia tampak anggun dan misterius, dengan tatapan kosong yang menatap air danau. Raka tertegun, tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Gadis itu menyadari kehadiran Raka, dan menoleh dengan senyum tipis, membuat suasana semakin aneh. Raka mencoba berbicara dengan gadis itu. "Siapa kamu? Kenapa ada di sini?" tanyanya dengan suara gemetar. Gadis itu menjawab lembut. "Namaku Lila. Aku penjaga pintu kahyangan. Kau tidak seharusnya berada di sini." Suaranya terdengar seperti alunan musik, menenangkan tapi sekaligus membuat bulu kuduk berdiri. Raka bingung dengan jawaban tersebut. Tetapi sebelum ia bisa bertanya lebih jauh, Lila bangkit dan perlahan berjalan ke arah air, seolah tubuhnya melayang. Saat Raka mencoba mendekati Lila, tiba-tiba gadis itu melompat ke dalam air. Anehnya, tidak ada suara cipratan atau riak sedikit pun. Raka menyorotkan senter ke danau, tetapi Lila telah menghilang, meninggalkan suasana yang hening dan mencekam. Ia merasa campuran antara ketakutan dan penasaran, tidak tahu apakah yang baru saja ia lihat adalah manusia atau sesuatu yang lain. Dengan langkah ragu, ia kembali ke tendanya. Namun perasaan bahwa seseorang sedang mengamatinya tidak hilang sepanjang malam itu. Pagi setelah pertemuannya dengan Lila, Raka, seorang pria berusia 28 tahun, dengan jaket coklat usang dan kacamata bulat, bangun dengan perasaan resah. Ketika ia kembali ke tepi danau, ia melihat perubahan yang tidak biasa. Air danau yang biasanya tenang kini memancarkan kilauan aneh di bawah sinar matahari pagi. Seperti ada sesuatu yang bergerak di bawah permukaannya. Ikan-ikan tampak berkumpul di satu titik, seolah tertarik oleh sesuatu yang tidak terlihat. Saat Raka kembali ke desa untuk membeli persediaan, suasana di sana tampak berbeda. Para penduduk terlihat berbicara dengan nada cemas. Seorang wanita tua mendekati Raka dan berkata, "Kau harus berhati-hati. Beberapa dari kami bermimpi tentang bidadari yang marah. Itu pertanda buruk." Raka bingung tetapi menyadari bahwa pertemuannya dengan Lila mungkin ada hubungannya dengan kegelisahan ini. Malam itu, di tendanya di tepi danau, Raka mendengar suara-suara aneh dari dalam hutan. Tidak lagi hanya nyanyian lembut seperti sebelumnya, tetapi kini terdengar seperti langkah-langkah berat dan desahan angin yang membawa suara bisikan. Senter di tangan, ia melangkah keluar untuk memeriksa. Ia melihat bayangan samar bergerak di antara pepohonan, tetapi saat mendekat, bayangan itu lenyap. Raka akhirnya memutuskan untuk berbicara dengan Pak Sibarani, seorang tetua desa berusia sekitar 65 tahun, yang dikenal memiliki pengetahuan mendalam tentang legenda Danau Toba. Pak Sibarani, dengan wajah keriput dan sorban putih, mendengarkan cerita Raka dengan serius. Ia berkata, "Jika kau benar-benar bertemu penjaga kahyangan, maka sesuatu yang besar akan terjadi. Gerbang kahyangan hanya terbuka saat manusia melanggar batasnya." Peringatan ini membuat Raka semakin penasaran sekaligus takut. Malam berikutnya, Raka melihat sesuatu yang lebih mengerikan. Langit di atas Danau Toba tiba-tiba menjadi gelap meski bulan purnama bersinar. Awan-awan berbentuk aneh berkumpul, membentuk pusaran besar. Cahaya kehijauan muncul dari arah danau,
seolah-olah menembus ke langit. Penduduk desa yang melihat kejadian ini mulai panik dan berdoa, mengira bahwa roh-roh dari legenda telah bangkit. Raka, seorang pria berusia 28 tahun dengan jaket coklat dan kacamata bulat, memutuskan untuk kembali ke danau kecil tempat ia bertemu Lila. Di sepanjang jalan, ia merasa seperti diikuti oleh sesuatu. Setiap kali ia berhenti dan menoleh, ia hanya mendapati hutan yang sunyi dan angin yang berhembus pelan. Ketika sampai di tepi danau kecil, ia melihat Lila duduk di atas batu besar seperti sebelumnya, dengan pakaian putih panjang berhias emas yang kini terlihat sedikit bercahaya. Lila memandang Raka dengan tatapan dalam. "Kau tidak seharusnya kembali," katanya dengan nada lembut namun tegas. Saat Raka mendesaknya untuk menceritakan siapa dia sebenarnya, Lila akhirnya mengungkapkan bahwa ia adalah penjaga gerbang kahyangan yang bertugas memastikan bidadari tidak melanggar aturan mereka. "Aku melanggar aturan dengan membantu manusia," katanya. "Karena itu, aku dikutuk untuk tinggal di dunia ini, menjaga gerbang agar tidak terbuka selamanya." Suaranya terdengar penuh penyesalan. Lila menjelaskan bahwa gerbang kahyangan adalah portal antara dunia manusia dan dunia dewa. Portal itu hanya dapat terbuka ketika keseimbangan antara dunia terganggu, seperti yang terjadi saat ini. "Kehadiran makhluk gaib di sekitarmu adalah pertanda bahwa portal itu semakin lemah," katanya. Lila memandangi danau kecil itu dengan tatapan khawatir. Jika portal ini terbuka sepenuhnya, bencana besar akan menimpa dunia manusia. Raka mulai merasa bersalah karena tanpa sadar ia mungkin telah memicu masalah ini dengan meneliti legenda Danau Toba. Ia bertanya kepada Lila bagaimana ia bisa membantu memperbaiki situasi ini. Namun, Lila memperingatkan bahwa membantu menutup gerbang kahyangan akan membahayakan nyawanya. "Ini bukan pertarungan yang bisa kau menangkan dengan mudah," katanya. Namun, tekad Raka tidak goyah. Ia bersumpah untuk membantu Lila, meskipun itu berarti ia harus menghadapi bahaya besar. Akhirnya Lila memberikan Raka sebuah batu kecil berwarna biru terang. "Ini adalah kunci untuk menutup portal," katanya. "Tapi kau harus berhati-hati, batu ini akan menarik makhluk dari dunia lain yang ingin menggunakan portal untuk kepentingan mereka." Lila menatap Raka dengan serius, untuk pertama kalinya menunjukkan kepercayaan penuh kepadanya. "Aku percaya padamu, Raka. Kau harus melindungi dunia ini." Dengan batu itu di tangan, Raka merasa bebannya semakin berat, tetapi ia juga merasa bahwa ini adalah panggilan hidupnya. Keesokan malamnya, Raka kembali ke desa dengan batu biru pemberian Lila, seorang pria berusia 28 tahun mengenakan jaket coklat dan kacamata bulat. Suasana desa mencekam, penduduk terlihat mengunci pintu rumah lebih awal dari biasanya. Tiba-tiba terdengar suara aneh seperti derap langkah berat di sekitar desa. Dari balik pepohonan, muncul sosok makhluk gaib berbentuk bayangan hitam besar dengan mata merah menyala, mengintai desa. Raka yang melihatnya dari kejauhan langsung merasakan bahaya mengintai. Raka memutuskan kembali ke danau kecil untuk memperingatkan Lila. Di tengah perjalanan, ia diserang oleh makhluk-makhluk kecil berbentuk seperti serigala berwarna hitam dengan taring panjang yang menyeringai. Ia berlari sambil mengayunkan ranting besar yang ia temukan di jalan, mencoba melindungi dirinya. Ketika sampai di danau, Lila muncul dari kabut dan melindunginya dengan mengeluarkan cahaya terang dari batu biru yang ia bawa. Makhluk-makhluk itu melarikan diri ke dalam hutan. Setelah insiden tersebut, Lila menjelaskan bahwa makhluk-makhluk gaib itu adalah utusan dari dunia lain yang ingin membuka portal kahyangan. "Mereka tahu kau memiliki kunci," katanya dengan nada serius. Raka dan Lila mulai mempersiapkan diri untuk pertarungan besar. Lila mengajari Raka cara menggunakan batu biru untuk melindungi dirinya. Ia juga memberikan mantra pelindung yang harus diucapkan jika makhluk gaib mendekat. Malam itu, makhluk-makhluk gaib kembali, kali ini jumlahnya lebih banyak. Mereka muncul dari air danau, tanah, bahkan dari udara, mengepung Lila dan Raka. Raka menggunakan batu biru untuk menciptakan lingkaran cahaya perlindungan di sekitar mereka, sementara Lila berdiri di tengah.
mengeluarkan kekuatan magis untuk melawan makhluk-makhluk itu. Pertempuran berlangsung sengit, dengan kilatan cahaya dan bayangan makhluk yang terus menyerang lingkaran perlindungan. Setelah pertempuran panjang, Lila berhasil mengalahkan makhluk-makhluk itu dengan menggabungkan kekuatannya dengan batu biru. Namun, ia tampak lemah dan hampir pingsan karena menguras terlalu banyak energi. Raka dengan cepat menolongnya, memapahnya kembali ke tepi danau. Meskipun menang, Raka menyadari bahwa ini baru permulaan. Gerbang itu belum sepenuhnya tertutup, kata Lila dengan suara lemah. Mereka tahu bahwa ancaman yang lebih besar masih menunggu. Setelah pertempuran melawan makhluk-makhluk gaib, Raka, seorang pria berusia 28 tahun dengan jaket coklat dan kacamata bulat, serta Lila, seorang gadis berusia 20 tahun dengan kain putih panjang berhias emas, menyadari bahwa mereka harus menutup gerbang kahyangan sebelum kekuatan gaib yang lebih besar muncul. Lila mengungkapkan bahwa satu-satunya cara untuk menutup gerbang adalah dengan mengorbankan dirinya. Aku adalah penjaga gerbang ini, dan aku harus kembali untuk menutupnya dari dalam, katanya dengan suara tegas namun penuh kesedihan. Mereka berjalan menuju lokasi pusat gerbang di tengah danau. Lila menggunakan batu biru untuk membuka jalan melalui air, menciptakan pijakan cahaya yang tampak seperti jembatan terapung. Raka mengikuti di belakangnya, merasa cemas dan tidak rela kehilangan Lila. Saat mereka mendekati pusat gerbang, air danau mulai bergolak, dan angin kencang meniup kabut tebal, menciptakan suasana yang menegangkan. Di pusat danau, Lila berhenti dan menoleh ke arah Raka. Aku berterima kasih karena telah mempercayai aku dan melindungiku, katanya dengan senyum lembut. Sebelum Raka sempat membalas, Lila mengangkat batu biru dan mulai melantunkan mantra kuno. Cahaya biru yang menyilaukan keluar dari batu itu, menciptakan lingkaran energi di sekelilingnya. Tubuh Lila mulai memudar, perlahan-lahan menyatu dengan cahaya. Raka berteriak, "Lila, jangan pergi!" Tapi suara angin dan mantra Lila menenggelamkan suaranya. Ketika Lila sepenuhnya menghilang, cahaya biru dari batu melesat ke langit, menciptakan pusaran besar yang perlahan menutup. Danau yang tadinya bergolak kembali tenang, dan kabut mulai menghilang. Raka jatuh berlutut di atas pijakan cahaya yang mulai memudar. Batu biru itu terjatuh ke tangannya, kini tidak bercahaya lagi, hanya menjadi batu biasa. Dengan perasaan hampa, Raka menyadari bahwa Lila telah benar-benar pergi untuk selamanya. Raka kembali ke desa dengan hati yang berat. Ia membawa batu biru sebagai kenangan terakhir dari Lila. Penduduk desa menyambutnya dengan penuh rasa syukur, karena kejadian aneh di sekitar danau telah berhenti. Raka memutuskan untuk menulis buku tentang Lila dan pengorbanannya, memastikan bahwa kisah penjaga gerbang kahyangan tidak akan terlupakan. Di akhir cerita, Raka berdiri di tepi danau, memegang batu biru sambil memandangi air yang tenang, mengenang senyum terakhir Lila.